banyaklah serta nelayan juga jangan sampai ditinggalkan. Harapan saya dan mungkin harapan warga Pulau Pari di sini, eh, saya ya pingin apa sih, Pulau Pari itu tetap seperti ini kayak gitunya, tidak ada korporasi mengklaim, tidak ada kriminalisasi lagi yang terjadi di sini kayak gitunya, karena sampai sekarang kita masih berjuang untuk mempertahankan tanah kelahiran untuk anak cucu kita gitu. Sekali lagi pokoknya kita ingin sejahtera, ingin karena kita lahir di sini, dibesarkan di sini, mungkin kita juga bakal mati di Pulau Pari kayak gitu. Jangan pernah usik hidup warga Pulau Pari, karena kita sudah sejahtera dengan laut kita. Menanam berarti melawan. Jadi daratannya itu memang terkikisnya lumayan besar ya, lumayan banyak, hampir 2 hektar kan terkikisnya itu. Dulu tuh lebih luas lah daratannya daripada sekarang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu terumbu karangnya masih bagus banget, bagus sekali lah. Kalau sekarang itu udah mulai apa ya, udah mulai rusak karena pertama Aja kali ya nih. Ini udah ada Mbak Alma dan Mas Aji belum ya? Sudah sepertinya ya. Oke, tadi maaf ya, mohon maaf agak terkendala sedikit mungkin. Nah, ini kita lagi recording dulu dan mungkin nanti ada juga live IG-nya ya, teman-teman. Nanti linknya juga akan menyusul untuk live IG-nya gitu. Oke, aku mungkin berkenalan dulu. Selamat sore semuanya, selamat bulan Ramadan bagi yang melaksanakan dan dalam kegiatan kali ini kita akan mengisi kita sebelum menjelang Ramadan nanti ya, mau menjelang buka maksudnya, dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat gitu ya. Nah, pada kali ini mungkin kita akan mengadakan webinar series Green Skilling yang ketiga dengan judul Pengelolaan Hutan dan Karbon Biru Berkelanjutan untuk Penyeimbangan Emisi Karbon Individu dan Perusahaan. Nah, di sini juga nanti akan ada pemaparan-pemaparan ya diberikan oleh Mbak Alma dari Lindungi Hutan, kemudian ada Mas Aji juga, yang kemudian nanti juga akan ada sesi tanya jawab gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk ice breaking dulu nih sebentar gitu. Boleh mungkin teman-teman juga ketik dong di chat gitu ya. Dari mana asalnya, afiliasinya atau korporatnya dan kenapa sih mau ikut green scaling ini, boleh banget nih ramein di kolom chat. Dan juga nanti kita akan ada sebenarnya bukan kuis ya, tapi mungkin challenge di LinkedIn. Jadi teman-teman nanti diharapkan untuk benar-benar memperhatikan pemaparan ini karena nanti di LinkedIn akan ada challenge-nya, teman-teman bisa post tentang penulisan dan insight-insight yang didapat. Kemudian nanti yang kedua pemenang yang beruntung akan mendapat merchandise khusus dari Lindungi Hutan. Tapi nanti infonya aku kabarin lagi di grup memanggil Mbak Alma dan Mas Aji dulu nih untuk menyapa teman-teman juga yang sudah berkumpul ya di webinar kali ini. Boleh mungkin ya, halo-halo dulu gitu. Boleh mungkin dipin Mas Iqbal. Nah, Halo, sudah ada halo, Mas selamat sore Aji. teman-teman semuanya. Halo, halo. Gitu. Selamat sore. Nah, ada Mbak Alma juga. Wah, sudah segar-segar ini. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Gimana nih untuk Mbak Alma mungkin bulan Ramadan dan juga untuk Mas Aji gimana nih kesehariannya? Lagi ngapain sih? Lagi sibuk apa sih Mbak Alma dan Mas Aji nih? Boleh dari Mbak Alma dulu atau Mas Aji terserah. Mbak Alma dulu deh. Oke. Boleh, boleh. Oke, halo, selamat sore Oke. semuanya. Halo Dara, halo Mas Aji. Kita ketemu lagi ya, Mas Aji ya. Eh, eh,
hari ini agak lemes tadi, cuman ngelihat pesertanya lumayan banyak, jadi semangat lagi nih. Begitu, terus kesibukannya deket-deket ini ya kita lagi nyiapin beberapa program buat lindungi hutan sih gitu. Kita aja Darana itu apa aja kegiatannya, program-program yang lagi disiapin apa aja, bisa stay tune di Instagram, di LinkedIn-nya kita nanti bisa cek-cek di situ. Kita ada program apa aja begitu. Betul. Oke, lanjut ke Mas Aji nih. Iya, sama mungkin sama Ceritakan kayak Mbak Alma ya. Jadi kita meeting-meeting. ini juga tentang rimba raya dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Mungkin sama kayak Mbak Alma ya. Ya paling meeting-meeting ada beberapa kegiatan yang harus didatengin seperti itu dan ya ngecek-ngecek segala macam yang harus disiapin di 2024. Dan yang paling seru sih kita ya untuk yang perkarbonan ini ya mungkin ya kita song-song lah kalau semuanya ada sesuatu berita Mm-mm. yang baik untuk kita semuanya seperti itu. Betul, betul, setuju. Oke, mungkin ini juga bagi teman-teman. Tadi aku udah mention juga kan tentang perlinkinan, mungkin bisa nih diperhatikan. Jadi bisa teman-teman untuk nulis post di LinkedIn biar dapat hadiahnya. Oke, nah mungkin karena juga untuk durasi, kita langsung aja nih ya. Intro dulu nih pemaparan untuk yang pertama. Kita langsung aja nih biar tanpa basa-basi lagi. Mungkin boleh Mas Iqbal diangkat bannernya sedikit tentang materi pertama yang akan dibahas oleh Mbak Alma, disampaikan oleh Mbak Alma. Nah, di sini materi pertama adalah terkait dengan blue carbon, yaitu potensi dan tantangan dalam penyimpanan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Nah, teman-teman yang mungkin juga bertanya-tanya tentang emisi karbon, sebenarnya juga bisa untuk mengulik lagi. Itu juga ada pernah dibuat blognya ya dari Lindung Hutan sendiri tentang emisi karbon, apa itu emisi karbon, penanganan dan lain sebagainya itu bisa banget teman-teman untuk cekidot gitu ya ke blognya Lindungi Hutan. Nah, oke, langsung aja nih mungkin materi pertama gimana nih Mbak Alma? Sudah siapkah untuk memaparkan tentang blue carbon ini? Siap-siap. Ayo. Oke, siap. Kalau gitu untuk waktu dan layar aku persilahkan untuk Mbak Alma. Silahkan Mbak Alma. Oke, aku share screen ya. Ini suaraku udah jelas? Jelas ya? Oke. Aman Mbak Aman. Salah. Eh, Oke, selamat sore sekali lagi teman-teman. Semoga masih semangat ya kita menghabiskan sore ini dengan belajar bareng gitu mungkin. Kita silaturahmi bareng, recall-recall lagi, sharing-sharing lagi apa aja tentang dunia karbon ini, dunia kehutanan ini gitu ya bareng sama Lindungi Hutan sama Rimba Raya juga ada Mas Aji di apa sesi selanjutnya gitu. Oke, di sore ini aku coba share tentang blue carbon, potensi dan tantangan dari penyimpanan GRK di Indonesia. Sebelumnya tadi udah dikenalkan sedikit ya sama Dana, aku Alma Cantika Aristia, bisa dipanggil Alma aja. Sekarang ini adalah product manager di Lindungi Hutan gitu. Jadi salam kenal semuanya. Nah, buat yang pertama nih tentang karbon biru dulu gitu. Teman-teman sudah familiar belum dengan apa yang dimaksud dengan karbon biru gitu? Mungkin boleh ini kasih reaction atau chat di kolom chat. Udah familiar belum sih sebenarnya teman-teman sama apa yang dimaksud sama karbon biru gitu? Belum ya? Belum ada yang belum, masih masih belum banyak yang familiar ya sebenarnya. Jadi ada istilah nih namanya karbon biru gitu. Karbon biru tuh apa sih? Karbon biru tuh karbon yang ditangkap dan disimpan di samudra gitu ya. Jadi di laut, di ekosistem pesisir gitu. Baik itu tadi di pantainya ataupun di lautnya sendiri, di hutan pasang surut, mangrove, rawa, semak kayak gitu-gitu. Jadi itu karbon biru tuh karbon yang tersimpan di ekosistem basah itu tadi gitu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari ekosistem sorry
karbon biru itu sendiri gitu. Yang pertama tentang karbon stoknya. Ya, kita ngomongin karbon ya, tentu saja ke karbon stoknya gitu. Jadi ekosistem ini menyerap dan juga menyimpan emisi karbon dioksida yang ada di atmosfer, yang ada di udara gitu. Terus yang kedua ada penjaga biodiversitas juga. Jadi ekosistem ini menjadi habitat untuk berbagai macam jenis hewan, jenis tumbuhan gitu yang tinggal di area pesisir, tinggal di dalam laut seperti itu. Terus dia juga mencegah abrasi atau mencegah bencana alam ya, nggak cuma abrasi aja. Baik abrasi atau erosi itu, terus pasang surut, badai, banjir, keadaan-keadaan yang demikian. Sama yang terakhir, blue carbon ini sebenarnya berpotensi banget untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Baik secara lokalnya, regionalnya maupun nasionalnya seperti itu. Lewat kegiatan nelayan ataupun kegiatan seperti ekowisata, wisata-wisata seperti itu. Nah, nih kurang lebih ada 5 ekosistem yang membentuk suatu ekosistem karbon biru. Ada gambut pesisir, kemudian ada padang lamun, ada mangrove, ada terumbu karang, sama rawa pesisir. Nah, gitu. Nah, ini coba kita bahas satu-satu tentang ekosistem karbon biru itu tadi ya. Yang pertama ada gambut pesisir. Jadi gambut itu tuh juga merupakan salah satu ekosistem yang unik teman-teman. Jadi dia tuh terbentuk dari penumpukan bahan organik yang mana mengalami penguraian yang tidak sempurna gitu. Jadi tanahnya asam, berair kayak gitu-gitu. Nah mungkin nanti gambut ini bakal diceritain lebih panjang lagi sama Mas Haji gitu ya di Rimba Raya yang memang uh, lapangannya tuh makanannya tuh ada gambut gitu. Pengalamannya di gambut gitu. Nah ini di sini tercatat dari kami melihat bahwa simpanan karbon di gambut sendiri itu ada lebih dari 1.000 ton per hektar. Terus manfaatnya sendiri di gambut ini tentu saja membantu kestabilan iklim, terus habitat juga tadi sebagai berbagai spesies dan menjaga lingkungan dari banjir. Hampir mirip sama ya semua semua ekosistem karbon biru tadi manfaatnya sama ya untuk menjaga iklim, menghindari dari bencana alam, terus perekonomian, karbon stok seperti itu. Nah, terus ada lagi rawa pesisir nih. Kalau rawa pesisir itu uh, dia ekosistem yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang berakar serabut. Jadi rumput-rumput liar atau uh, apa namanya ya tanaman-tanaman yang masih cuman berakar berdaun gitu aja biasanya. Nah, eh ini area ini juga ada di daerah pasang surut gitu. Tanaman-tanamannya tuh hidup di daerah pasang surut dengan potensi penyimpanan karbonnya sekitar 800 ton per hektar. Kemudian ada juga padang lamun. Nah, kalau padang lamun ini eh dia biasanya ada di sekitar pesisir. Kalau teman-teman ke Pulau Pari atau ke pantai-pantai gitu ya, biasanya ada tuh area yang ditumbuhin sama tanaman-tanaman hijau kayak gini gitu. Nah, itu tuh adalah padang lamun gitu. Dia tanaman berdaun lebar, terus tanamannya hidup di bawah lautnya gitu. Tapi lautnya masih dangkal, bukan laut yang dalam. Nah, potensi penyimpanan karbonnya sendiri kalau padang lamun itu sekitar 600 ton per hektar. Kemudian ada terumbu karang. Oh, ini gambarnya belum aku ganti ya, sorry. Terumbu karang sendiri itu uh, ekosistem yang terbentuk dari hewan-hewan karang. Hewan-hewan karang tuh yang ini gambarnya yang ada di background slide itu gitu. Jadi anemon terus karang-karang seperti itulah yang apa namanya yang jadi ekosistemnya si hewan-hewan karang ini gitu dengan potensi penyimpanan karbonnya 300 ton per hektar.
Kemudian ada juga yang terakhir mangrove. Nah, ini mungkin mangrove kita akan bahas lebih panjang gitu ya, karena lindung hutan sendiri juga lebih banyak bermain di mangrove gitu. Nah, kalau mangrove ini tuh pohon juga ekosistem yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang ada di daerah pasang surut dengan potensi simpanan karbonnya 800 sampai 1.200 ton per hektar. Nah, ini eh, peta mangrove nasional oleh KLHK di tahun 2013 sampai 2019. Jadi mangrove kita tuh luas banget gitu. 3,31 juta hektar, hampir ada ya mungkin 50%-an dari eh, mangrove di dunia gitu. Jadi Indonesia kan negara maritim ya, negara kepulauan. Jadi memang punya gugus pantai yang panjang. Jadi mangrove-nya juga luas gitu, luas banget di Indonesia sendiri. Nah ini berbagai sebarannya ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara. Hampir di semua pulau ada ya. Gitu. Terus ini ada juga datanya dari KKP atau Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan. Luas mangrove itu dibagi jadi tiga. Jadi ada mangrove yang lebat, ada yang sedang, dan ada yang jarang gitu. Mangrove yang lebat sekitar 93% dari 3 juta hektar. Kemudian mangrove yang sedang itu ada sekitar 5%, dan yang jarang ada sekitar 2%. Sebarannya sama nih, dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu ada. Dan paling besar justru di Papua gitu ya. Terus, nah ini nih, potensi dari mangrove sendiri untuk penyimpanan karbon itu tuh hampir 5 kali lipat, bahkan mungkin lebih gitu daripada hutan-hutan tropis yang lain seperti itu. Jadi, nih mereka dibandingkan hutan boreal, hutan yang beriklim serta ataupun hutan tropis sekalipun punya mangrove ini punya potensi penyimpanan karbon yang lebih besar gitu, yang sekitar 5 kalinya dari hutan-hutan yang lain. Seperti itu. Itu eh, yang jadi daya tarik sendiri dari mangrove dalam hal pengkarbonan ini atau bisnis karbon ini tadi gitu. Nah, kemarin kita sempat juga hitung valuasi ekonomi gitu dari jasa ekosistem mangrove atau valuasi ekonomi dari mangrove sendiri itu dilindungi hutan sekitar bisa sampai 50 M gitu. 50 miliar. Bisa teman-teman cek juga ke annual report kami nanti di sana bagaimana angka ini bisa muncul seperti itu. Terus, nah, dengan potensi-potensi yang ada tadi, sebenarnya kita punya tantangan yang sangat besar gitu untuk mangrove sendiri. Ini eh, aku dapatkan informasi dari Tempo ya. Eh, di sini ada berita bahwa laju kerusakan mangrove di Indonesia itu tuh tercepat di dunia. Gitu. Bayangin teman-teman, eh, tadi ya kita hampir menguasai seluruh mangrove yang ada di dunia, tapi laju laju kerusakannya itu tercepat gitu di dunia. Maka dari itu kita butuh banget nih merestorasi atau memperbaiki si mangrove itu tadi, karena peranan mangrove ini sangat besar gitu, terutama tadi penyimpanan karbonnya juga gitu. Nah, kerusakan ekosistem biru ini tuh disebabkan oleh alih fungsi lahan. Jadi, darinya tadinya mangrove dijadikan tambak, terus pencemaran limbah ya. Karena biasanya ya memang laut itu ya, atau ekosistem biru itu memang jadi wadah biasanya, jadi wadah untuk membuang segala limbah industri, limbah rumah tangga kayak gitu. Dan karena laut itu juga terhubung antara satu laut dengan laut yang lain tuh, jadi limbahnya tuh bisa aja kayak eh, buang limbahnya tuh sebenarnya di Papua nih, sampahnya di Papua gitu, tapi eh, sampahnya itu atau limbahnya itu bisa sampai ke misalkan Kalimantan kayak gitu, karena memang sangat sangat terhubung gitu
si ekosistem biru ini. Terus ada illegal logging sama peningkatan laju abrasi. Nah ini mungkin abrasi aku ceritakan lebih lanjut. Ini kondisi eh, pesisir Tambak Rejo, tempat penanaman lindungi hutan. Di sana tuh ada pemakaman yang sampai tergerus sama air laut abrasi. Jadi di sini ada pemakaman tenggelam gitu ya. Ini disebutnya ziarah basah gitu. Jadi karena mangrove itu tadi ditebang dijadikan tambak ya alih fungsi lahan tadi, kemudian air laut eh, nggak bisa tertahan gitu di daratan. Jadi air lautnya masuk ke daratan sehingga terjadilah banjir, banjir rob, terus masyarakat di sana nih tiap tahunnya rumahnya ditinggikan biar nggak kena banjir rob itu gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ke sana ya ke daerah sana itu rumah-rumahnya tuh kayak gini pendek-pendek banget nih. Kalau ngelihat ada orang nih di sini, jadi dia kalau masuk ke dalam rumah tuh nggak bisa berdiri tegak gitu kadang karena rumahnya udah dipendekin banget gitu biar nggak kena banjir atau nggak tenggelam kayak gitu. Terus satu lagi nih, ada yang lebih apa ya, lebih parah lagi gitu, lebih mencengangkan lagi di Desa Bedono Demak gitu. Ini tempat penanaman kita juga. Jadi di sini dulu adalah desa gitu. Ini tuh dulu desa, kebayang ya teman-teman ya, dulu desa bener penuh sama rumah-rumah. Kalau ke teman-teman ke sana tuh masih banyak tuh rumah-rumah, bangunan-bangunan yang eh, tersisa gitu ya, tapi udah nggak ditinggalin, udah nggak ada orangnya, nggak ditempatin gitu. Karena ya itu tadi satu desa ini tuh udah tenggelam gitu karena abrasi gitu. Nah di cerita ininya di sini ada satu keluarga, keluarganya Makjah gitu ya, yang mereka memang peduli sama mangrove. Mereka nggak mau pindah dari desa tersebut selain karena keadaan ekonomi, tapi mereka juga peduli sama lingkungannya mereka. Mereka melakukan kegiatan penanaman mangrove di sana dan di hutan support itu gitu. Kita galang donasi untuk bantu Makjah nanam pohon mangrove di daerah Desa Bedono ini gitu. Nah, kondisi-kondisi yang demikian tuh hampir hampir di seluruh bahkan kayaknya di seluruh pesisir utara Jawa tuh kondisinya kayak gitu teman-teman. Jadi itulah tantangannya ya. Kita sebenarnya punya potensi banyak nih, potensi besar banget tadi penyimpanan karbonnya, pemanfaatan ekonominya segala macam di area pesisir, eh, area karbon biru gitu ya, ekosistem karbon biru. Cuman kondisinya sendiri sekarang karbon birunya tuh banyak yang rusak gitu. Nah, teman-teman bisa cek cerita-cerita yang lainnya di lindungihutan.com/lokasi gitu ya. Hampir di seluruh pesisir utara tuh kondisinya demikian gitu. Pesisir utara Jawa. Nah, selain itu ada lagi tantangannya. Yang pertama tentang tumpang tindih kewenangan. Tadi ya kalau di slide awal, di slide atas tadi aku jelaskan ada data dari KLHK, ada dari KKP. Nah itu kadang masih simpang siur gitu. Ini tuh mangrove dipegang sama KLHK kah atau KKP kah gitu. Dilindungi hutan sendiri. Oh ada satu lagi Kemenkom Marves atau Maritim ya, Kementerian Maritim. Karena pesisir itu kan jadi batas negara ya, batas satu negara ya. Jadi itu juga jadi apa kewenangannya Kementerian Maritim dan Investasi gitu. Nah, di lindungan hutan sendiri itu kita agak kesulitan untuk berkoordinasi sama pemerintah kadang. Karena kita bingung nih, kita tuh koordinasinya sama KLHK atau sama KKPK atau sama Maritim kah gitu. Nah, ketintang-tindihan kewenangan ini tuh sebenarnya semestinya bisa diperbaiki gitu nanti ke depannya. Semoga sama pemerintah ya. Jadi uh, kita lebih jelas nih kalau mau ke karbon biru atau ke bisnis karbonnya pun nanti ini wewenangnya ada di mana nih? Di KLKK kah, di KKP kah, atau di Kemenkomarves itu kah gitu. Terus yang kedua tentang literasi dan pengetahuan dari masyarakat sendiri gitu. Jadi kadang
awareness tentang karbon biru sendiri itu masih belum banyak tersebar di masyarakat gitu. Belum banyak dikenal, belum familiar sama masyarakat yang ada kayak gitu. Terus ini lagi industri konvensional. Jadi meskipun kita punya potensi yang banyak banget tadi ya di karbon biru gitu, tapi industri konvensional brown dan black carbon itu masih marak gitu. Tambang, terus apa lagi ya? Mungkin ya industri-industri pabrik-pabrik pabrik-pabrik bermesin dari industri 2.0 gitu ya semenjak adanya mesin uap itu. Nah, itu tuh masih banyak banyak aktivitasnya di dunia ini gitu. Jadi kayak potensi dari karbon birunya sendiri itu masih belum kelihatan dibandingkan brown dan black carbonnya ini gitu. Terus yang terakhir komitmen antar generasi. Nah ini nih yang agak miris juga gitu. Yang mana sekarang mungkin generasi-generasi muda kita tuh banyak yang banyak yang beralih juga gitu dari karbon biru. Masyarakat pesisir, anak-anak mudanya tuh nggak mau lagi balik jadi nelayan atau jadi konservasionis gitu. Mereka pengennya eh, apa ya melaut, tapi melautnya mungkin ikut kapal pesiar atau malah ke kota gitu cari cari penghidupan yang lainnya. Nah jadinya terus laut ini nggak ada yang ngejaga gitu kan, gitulah. Nah terus dari situ ya mungkin melindungi hutan ini ingin berkontribusi gitu ya, turut meramaikan potensi yang ada di karbon biru ini. Kita coba kita dari lindungi hutan sendiri coba dari mangrove gitu, dari penanaman mangrove. Kita banyak kegiatan untuk penanaman mangrove hampir di 40 lokasi ke penanaman lindungi hutan, 40 atau 50 gitu ya sekarang lokasi penanaman lindungi hutan tuh hampir 90%-nya, 80-90%-nya tuh di daerah mangrove, di area mangrove gitu. Karena kita ngelihat tadi potensinya besar banget, tapi tantangannya pun cukup tinggi gitu. Jadi kita coba ikut berpartisipasi dan berperan di situ. Kita melakukan galang donasi penanaman pohon mangrove di area mangrove di Sumatera ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada, di Bali ada gitu. Terus selain penanamannya sendiri, kita juga coba buat beberapa program gitu ya, buat meningkatkan awareness masyarakat terhadap blue carbon sendiri gitu. Jadi kita punya program carbon offset gitu ya untuk biasanya ini kalau carbon offset ini lebih ke untuk industri atau company gitu yang mereka sudah mulai aware untuk mengurangi emisi dari kegiatan industri mereka kayak gitu. Jadi kita siapkan carbon offset, kemudian ada juga kita juga punya kalkulator karbon untuk menghitung seberapa banyak sih jejak karbon yang dihasilkan oleh setiap individu gitu dari kegiatan aktivitasnya. Jadi semua kegiatan kita tuh menghasilkan jejak karbon loh teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa hitung juga diimbangi namanya. Terus untuk aksi-aksi kolaborasinya kita ada program kolaboratri untuk aksi nyata brand lokal ya. Ini kita gandeng brand lokal uh, untuk uh, apa ya namanya kayak bundling bundling produk gitu. Jadi nanam pohon beli produk sekaligus nanam pohon. Jadi kita kita bantu mereka untuk branding juga gitu ya teman-teman untuk biar memajukan UMKM atau brand-brand lokal ini untuk uh, untuk juga bisa berkontribusi sama bumi gitu, berkontribusi juga sama mangrove kita. Terus CSR juga untuk korporasi-korporasi ya biasanya kan memang ada kewajiban untuk CSR. Nah ini kita gandeng mereka untuk bisa CSR-nya tuh juga ngelihat keadaan lingkungan gitu, ngelihat keadaan
mangrove kita seperti apa kayak gitu. Nanti kalau teman-teman berminat, teman-teman mau tahu tentang program lindungi hutan yang lainnya, bisa cek-cek juga di website kami di lindungihutan.com kayak gitu. Oke, eh ya itu tadi ya berbagai tantangan itu tadi nggak bisa kita sendirian lindungi hutan sendiri menyelesaikan hal tersebut gitu. Nggak bisa lindungi hutan sendiri yang punya motivasi itu gitu. Begitupun Rimba Raya ya Mas Aji ya. Rimba Raya juga nggak mungkin bisa melakukan hal konservasi ini sendiri gitu. Maka dari itu di lindungi hutan pun eh, apa namanya kita punya tagline bersama menghijaukan Indonesia gitu. Dulunya kalau Mas Ben cerita CEO kami ya cerita dulunya hashtagnya cuma menghijaukan Indonesia gitu. Cuman uh, habis itu ditambahin dengan bersama menghijaukan Indonesia. Soalnya nggak bisa kita sendirian. Kita butuh teman-teman yang ada di sini. Kita butuh pemerintah. Kita butuh kolaborasi dengan Rimba Raya dengan entitas konservasi lainnya juga untuk melindungi bumi ini kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu dari aku. Terima kasih. Ini untuk oh ya ini untuk referensinya. Tadi teman-teman bisa juga cek di blog Lindungi Hutan. Kita juga uh, terbitkan beberapa informasi gitu ya, bikin buku, bikin artikel segala macam di blog kami untuk teman-teman yang penasaran tentang blue carbon ini lebih jauh seperti apa bisa baca-baca di sana juga. Mungkin seperti itu dari aku. Aku kembalikan ke Dara. Terima kasih semuanya. Wow, terima kasih banyak Mbak Uma. Aku juga baru ini ya memperhatikan juga ternyata sebenarnya potensinya banyak. Apalagi kita lihat tadi ada lah misalkan benar-benar dampak negatifnya tuh terjadi di Bedono gitu kan, dimana karena abrasi, walaupun potensi Indonesia maritimnya kan luas banget ya, pasti potensi untuk blue carbon itu sangat besar sekali, tapi memang ada tantangannya selalu. Tapi gimana ya caranya kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama juga dengan pemerintah dan stakeholder dan bisnis lain untuk sama-sama mewujudkan potensi karbon yang sebenarnya besar di Indonesia gitu kali ya Mbak. Sebenarnya memang potensi banyak, tapi gimana cara kita untuk sama-sama berkolaborasi untuk membenahi segalanya gitu. Oke, mungkin lanjut aja kita ke materi kedua nih yang akan Mas Aji nih. Mungkin boleh nih Mas Iqbal untuk pop up sedikit bannernya terkait dengan pematerian yang akan dibahas sendiri. Nah, nanti pemateriannya sendiri ini dari Mas Aji, ini terkait dengan pengelolaan kawasan hutan berdikari berkelanjutan untuk mitigasi adaptasi perubahan iklim. Nah, oke, tanpa basa-basi mungkin ya kita langsung sambut aja Mas Aji, kita perkenankan untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, Silahkan Mas Aji. Thank you so much Mbak Dara. Wah tadi udah diborong sama Mbak Alma semua ya, apa konten-konten untuk perkarbonannya gitu. Ya, perkenalkan saya Haryo Aji Dewanto, biasa dipanggil Aji. Saya Technical Director dari Rimba Raya Conservation, perusahaan yang bergerak di bidang restorasi ekosistem. Tadi Mbak Alma juga udah sempat mention, lapangannya gambut gitu ya. Ya, jadi 70% dari total wilayahnya Rimba Raya itu gambut. Nah, gambut kayak gimana nanti kita eh, lihat-lihat seperti itu ya. Dan ini saya terima kasih sekali dengan teman-teman Lindungi Hutan sudah mengajak saya. Jadi saya izin juga untuk bisa apa namanya sharing-sharing sedikit tentang tadi bahasanya tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ya. Perubahan iklim tuh masih terlalu halus gitu. Kalau teman-teman lihat sekarang dari UNDP, dari The Guardian, bahasa climate change itu sudah diubah gitu. Sekarang ngomonginnya adalah climate crisis. Jadi eh, memang udah tidak terelakkan lagi gitu teman-teman. Jadi em, nanti izinkan saya mungkin saya akan coba share sedikit fundamental tentang climate crisis ini seperti apa, perannya hutan seperti apa, kenapa kita perlu melindungi hutan, ini teman-teman lindungi hutan. Dan saya lihat juga di dalam apa partisipan kita ada beberapa teman-teman yang udah pendekarnya hutan juga ikutan di sini, mungkin nanti bisa sharing-sharing juga. Eh, untuk bisa ngobrol-ngobrol semua apa tentang hal ini gitu. Dan thank you so much untuk yang udah mau datang. Ini walaupun udah jam segini, semoga ngabuburitnya bisa bermanfaat ya untuk bisa tetap menjagain hutan seperti itu. Jadi saya izin share screen-nya Amin. ya teman-teman.
Oke, apakah kelihatan Mbak Dara? Sorry, sorry. Masih loading. Nah, udah. Ya, jadi Aman, aman. ini dalam pembuatan layoutnya juga saya dibantuin oleh teman saya, Mas Ozi, Gusti Ozi. Jadi eh, kemarin cukup padat ya, Mbak Dara ngasih informasi segala macam. Jadi em, saya dibantu oleh teman saya. Jadi nanti mungkin dari tampilan layout kelihatan ini pertama kok udah serem gini ya, climate crisis, hitam, backgroundnya itu sebenarnya adalah hutan yang cukup bagus seperti itu. Tapi kalau seumpamanya nggak kita jaga, masih ada atau enggak kita nggak tahu seperti itu. Dan kalau tadi Lindungi Hutan punya tagline bersama menghijaukan bumi ya, Mbak Alma ya, Mbak Dara ya. Kalau Rimba Raya, kami punya Di jargon Indonesia. juga bersama menjaga untuk dijaga. Karena kita udah terlebih dahulu dijaga oleh hutan, oleh gambut, oleh mangrove, segala sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga saat ini, dengan segala kondisi yang ada, ini saatnya kita untuk bareng-bareng jagain biar tetap ada gitu buat anak cucu kita gitu. Ya saya sebagai seorang ayah dari dua anak masih pengen gitu anak-anak saya yang bisa eh, menikmati hutan alam yang masih ada. Eh, itu sangat personal gitu. Jadi jangan sampai nanti alamnya udah nggak ada, anak-anak kita susah. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi saya lanjut aja. Saya ngelihat mungkin teman-teman bisa melihat di berbagai macam platform seperti itu. Kalau umpamanya kita ngelihat di UNDP, UN, dari World Bank, World Economic Forum, dan berbagai macam platform yang ada, eh, climate crisis itu beneran ada loh. Jadi mungkin dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 4 tahun masih banyak orang yang skeptical tentang climate change. Tapi mulai sekarang ini kayaknya sudah mulai kerasa ya. Teman-teman udah mulai ngerasain gitu. Mungkin melihat berita beberapa waktu yang lalu di Sumbar banjir bandang, banjir nggak pernah pernahnya banjir di lokasi tersebut banjir. Kalimantan yang katanya hutan, Palangkaraya dapat berita dari teman yang di sana sekarang banjir seperti itu. Lalu Semarang, Mbak Alman itu rumahnya di situ, banjir udah nggak jelas lagi gitu. Bendono dulunya saya pernah main daerah situ, itu dulu ada desanya memang sekarang udah hilang gitu ya. Itu bagaimana gitu? Apakah itu bisa kita hindarkan atau enggak? Kita nggak tahu, teman-teman. Tapi yang paling paling enggak, dari hal yang kita lihat secara kasat mata yang kelihatan, ya kita jangan diem aja. Cara berpikirnya mungkin seperti ini ya. Saat ini tuh kita menjadi orang atau kesatria yang sendirian membela kebenaran, kita satria bajai hitam atau gimana, dikeroyokin sama monster-monster gitu. Kalah nih, ini kita udah pasti akan kalah. Gini. Krisis iklim tuh nyata dan benar-benar kejadian. Tapi paling enggak kita tetap bisa melakukan perbuatan yang benar. Kita masih mau jagain, kita eh, masih mau untuk ya benerin semuanya dari diri kita sendiri seperti itu. Di World Economic Forum, kalau mau dilihat teman-teman, jadi setiap tahun World Economic Forum selalu ngasih report tentang 10 resiko yang mungkin akan terjadi di 2 tahun, 10 tahun ke depan, apa saja gitu. Di report 2022 itu hampir sama seperti ini teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman lihat di sini, risk kategorisnya ada economic, environment, geopolitical, societal, sama technological. Kalau dilihat ini warna hijau mendominasi teman-teman. Lebih dari 50% adalah membicarakan tentang krisis atau resiko dari lingkungan gitu. Bayangin 10 tahun lagi kalau memang tidak ada action yang clear, jelas, nyata, dan bisa diukur dengan baik, udah nggak mungkin lagi tuh kejadian yang kita katanya mau jagain suhu bumi di 1,5 derajat Celcius seperti itu. Ini saya dapat bahan dari teman saya, Mas Malik Arahim, apa namanya Research and Development Specialist in Marine Conservation, yang sekarang sedang studi di Jerman seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kenaikan suhu udah nggak linear lagi kalau mau dilihat. Yang linear sekarang yang dibuat oleh teknisi, like engineer, scientist kita itu adalah yang berwarna ungu ya. Yang berwarna ungu itu linearnya itu adalah yang kita sekarang benar-benar bisa kita jagain gitu. Tapi saat ini itu kejadiannya udah di yang hitam teman-teman. Nah yang hitam itu udah 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 kejadian gitu, udah naik 1,5 derajat. Apa yang akan terjadi gitu kan?
Ya kayak tadi Mbak Alma melihat apa muka air laut udah naik, bencana alam udah nggak ngerti lagi. El Nino, La Nina yang biasanya kita bisa predik 4-5 tahun kejadiannya biasa kayak gitu. Sekarang 2 tahun, 3 tahun lebih cepat lagi dan lebih lebih parah lagi kejadiannya seperti itu. Ya ini benar-benar kejadian nyata. Kalau seumpamanya diperumpamakan gitu kan, umpamanya suhu bumi ini kayak manusia seperti itu, ya bumi ini lagi demam demam berdarah gitu kali ya. Jadi kalau seumpamanya manusia tuh suhu normalnya berapa ya? 36, 37 ya teman-teman. Bayangin kalau udah naik 1,5, naik 2 derajat itu tuh udah demam, kita tuh udah nggak function gitu loh. Udah mau gerak ngapa-ngapain sebagai manusia tuh kita udah nggak enak segala macam. Ya gimana gitu. Kalau udah naik 4 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, udah dead gitu kan, udah nggak ada lagi yang namanya manusia. Udah nggak ada lagi ibu bumi gitu. Jadi eh, gimana? Jadi sorry ini apa memang slide-nya serem gitu ya teman-teman. Tapi ini kejadian gitu. Tidak ada negara di dunia ini yang imun tentang ini gitu. Sistem kita akan kolaps teman-teman dari penghidupan, maksudnya dari livelihood, dari eh, tata apa namanya, tata pola pola makanan kita, air, semua itu sekarang resikonya sangat tinggi gitu untuk kita dengan kejadian benar di depan mata gitu. Jadi setiap aspek dari kehidupan ini kena gitu. Dan selalu ada yang bilang climate crisis, climate change, bla 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 adalah isunya orang elit. Enggak, bukan isunya orang elit. Ini harusnya memang ini tugas kita mungkin teman-teman lindungi hutan, Rimba Raya, teman-teman yang ada di sini adalah bagaimana kita bisa membumikan bahasa tentang climate crisis ini bisa menjadi awareness, bisa menjadi apa ya pola hidup teman-teman kita yang lain yang mungkin belum aware gitu. Karena ini akan berdampak ke semua orang. Um, Jadi ini informasi-informasi ini kami rangkum ya dari reportnya World Economic Forum, IPCC, NASA, kita cek semuanya. Ya, terus ngobrol-ngobrol kemarin sama Mbak Dara, Mbak Alma, Mas Haji untuk bisa sampaikan tentang role-nya hutan nih Mas dalam climate crisis ini seperti itu. Tadi ngomongin karbon-karbonan segala macam, nanti mungkin kita akan bahas agak di belakang ya. Saya pengen bikin underlying-nya dulu. Kenapa kita perlu ada hutan? Gitu. Hutannya tetap ada, jangan dibabatin, jangan dialihfungsikan gitu kan. Eh, ya kalau seluruh dunia ini berdasarkan FAO itu ini proksi ya mungkin akan ada apa naik turun apa nilai dari karbon dan biomassnya seperti itu sekitar hampir 300 juta gigaton bayangin ya kalau umpamanya itu berkurang atau terlepas karbonnya berupa karbon dioksida metana segala macam nggak tahu deh atmosfer kita masih bisa bertahan nggak atmosfer yang jagain kita dari radiasinya matahari gelombang-gelombang kosmik bahasa-bahasa yang kayak gitu-gitu uh, masih bisa nggak? Dan ini adalah salah satu yang hutan adalah salah satu yang memberikan apa ya? Kalau teman-teman kalau kita bumi itu manusia ya organ yang penting dalam bisa agar bumi ini bisa function gitu, bisa bisa berfungsi seperti adanya seperti itu. Bisa ngasih cooling kayak gitu apa dari transpirasi. Mungkin kalau pernah dengar kayak hutan adalah paru-paru bumi seperti itu. Jadi ini adalah saatnya kita untuk menjaga legacy kita, green legacy kita. Bukan bikin rumah, tapi dia cat hijau itu bukan. Bukan. Tapi bagaimana kita saat melaksanakan segala sesuatunya itu dengan bertanggung jawab, kita aware tentang lingkungan kita, eh, bahwa kita juga nggak hidup sendiri gitu, eh, untuk anak cucu kita, biar tetap ada gitu yang ada sekarang. Walaupun memang kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Nah, eh, bisa ngapain aja sih tadi yang perlu kita lakukan? Nanti masih pasti akan bertanya ini, emang hubungannya sama carbon financing, karbon itu ngapain seperti itu? Nah, ini saya kasih underlying-nya gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini ya kita harus jaga segala sesuatu yang ada di hutan, segala macam isinya gitu ya. Jadi kita maintain keanekaragaman hayatinya tentang renewability-nya dan ketahanannya seperti apa. Kita monitor, kita jagain. eh, supaya sistem apa namanya kan di hutan segala macam kan ekosistem ya sistemnya itu tetap jalan gitu tidak ada salah satu poin atau hal dalam sistem itu yang rusak seperti itu
Kita juga harus promote ekonomi sosial dan apa namanya dari nilai hutan itu sendiri gitu. Hutan kan saat ini selalu dianggap sebagai salah satu komoditas ekstraktif ya. Hutan ditebang, dijadiin kayu, dirubah untuk menjadi apa hutan pulp untuk pulp and paper itu teman-teman, hutan tanaman industri, atau ada juga yang dialih-fungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit dengan apa kawasan tertentunya ya, seperti itu gitu. Saat ini kita harus memandang hal yang lain gitu teman-teman. Nanti mungkin di bagian belakang saya akan sampaikan gitu. Sudut pandang yang berbeda saat kita melihat hutan, bahwa dengan kita melindungi hutan ternyata bisa menjadi motor pembangunan juga seperti itu. Kita juga harus ensure tadi yang di atas masih sama berkaitan, kita harus jaga tentang jaga si hutan itu biar tetap fungsi segala macam, dan kita juga respect proses penciptaan itu sendiri. Jadi dari natural regenerationnya seperti apa, hutan itu kita selalu jaga. Dan yang paling krusial adalah ini kan Indonesia hutannya banyak luas seperti itu, dan di dalamnya ada communities-communitiesnya, ada di surrounding, bahkan di dalamnya juga ada communitiesnya. Jadi bagaimana kita bisa empower local communities communities ini. Jadi jangan sampai ini sangat kurang ajar. So, umpamanya kita hanya melihat communities sebagai angka gitu, bukan. Tetapi communities masyarakat yang ada di dalam situ adalah merupakan bagian dari ekosistem, merupakan bagian penyangga dari kehidupan itu sendiri gitu. Jadi kita harus melihat itu secara detail, nggak melihat tentang manusia itu cuma angka. Dan kalau umpamanya memang ada perusahaan yang melihat hal tersebut hanya berdasarkan angka, itu sangat batal puasanya sekarang kayak gitu. Jadi empowering empowering local communities dalam pembangunan hutan itu menjadi salah satu kunci dalam menjaga uh, biar nggak ada climate crisis kayak gitu ya. Nah, mitigation effortnya apa aja sih? Seperti ini mungkin di depan udah ada gambar-gambarnya ya, kegiatan-kegiatan masih banyak lagi. Jadi kalau misal di gambut, ya kita harus melakukan pembasahan karena untuk ekosistem gambut tersendiri sendiri itu kalau kering akan ada emisi lah, akan sangat mudah untuk terbakar. Jadi apa namanya? Jadi banyak threat di dalam situ kayak gitu. Orang pernah dites gitu, bekas kayak puntung rokok dimasukin itu bisa langsung nyala gitu kan. Jadi itu sangat bahaya sekali. Bagaimana kita menyiapkan tata laksana dalam manajemen tindak lanjut kebakaran apa seperti itu. Enforcement untuk law enforcement itu pasti harus harus jelas, dan itu tidak bisa untuk dilaksanakan oleh sendirian oleh satu entitas seperti itu. Penanaman kembali dan community based conservation program. Jadi benar-benar fondasinya adalah dari masyarakat. Nah, yang terakhir di sini ada carbon financing. Emang ngapain sih seperti itu? Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan, carbon financing ini kan dilihat kayak ini benda goib, ini apa jualan oksigen atau apa, nggak ngerti gitu kan. Tapi memang harus dilihat dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa hutan ini memiliki nilai yang lebih daripada hal yang diekstraktif itu sendiri. Jadi dengan menjaga hutan, melindungi hutan dan segala isinya, segala sistem yang di dalamnya. Jadi saat ini fokusnya pastinya tentang di climate mitigation and adaptation-nya, biodiversity preservation, sama community empowerment atau community development. Jadi tiga pilar ini memang saat ini yang menjadi kunci yang paling mudah untuk kita lihat sebagai indikator ya, eh, teman-teman semuanya. Dan harus dilihat bahwa ya hutan memiliki fungsinya sendiri gitu. Jadi kalau seumpama ini dari kata data, misal secara apa secara hitung-hitungan karbon segala macam, kalau seumpamanya karbon kredit di value $5 per ton, Indonesia bisa punya potensi sampai 8.000 triliun dari kata data. Tapi mungkin tidak semudah itu karena framework dalam penilaian tentang penilaian kualitas suatu program untuk membangun dan menjaga hutan itu banyak dan berbeda-beda standarnya. Bagaimana kita lihat, mungkin saat ini yang kita akan embrace ya dari pemerintah kita. Saya sangat yakin sekali mungkin dalam waktu dekat ini tata laksana, petunjuk teknis dan bagaimana dalam kita melaksanakan perdagangan karbon dengan yang benar, baik, hitungannya fair dan segala macamnya yang sesuai dengan ada di lapangan,
itu akan terlaksana gitu teman-teman. Jadi sejak adanya regulasi NEK Perpres nomor 98 tahun 2021 itu memang sudah ada beberapa underlying statement tentang nilai ekonomi karbon. Saat ini kalau teman-teman mungkin pas kemarin Pilpres itu ada yang ngomongin CCS segala macam, eh, dan karbon sendiri yang untuk mangrove, untuk hutan. Memang sekarang lagi digodok, kita akan tunggu, kita akan selalu ikutin perkembangannya seperti apa sehingga bisa 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 kita implementasikan dengan benar seperti itu. Nah, kuncinya ada beberapa hal nih teman-teman untuk perkarbonan ini. Yang pertama adalah harus bisa kita lihat permanence. Permanence itu maksudnya lokasi yang akan kita usahakan ini memiliki span life apa kayak life cycle waktu waktu izinnya itu jelas, berapa lamanya seperti itu kan nggak mau ya, maksudnya adalah seperti ini. Misal Mbak Alma nih punya punya saya ngomong as individual Mbak Alma ya, punya tanah ternyata 50.000 hektar punya Mbak Alma sendiri. Mbak Alma cuma komit 10 tahun gitu kan. Padahal kalau mau kita nanam-nanam segala macam, mungkin pohonnya baru akan gede 15 tahun. Terus Mbak Alma baru 5 tahun, lokasi tersebut udah dijadiin mall sama Mbak Alma, udah dijadiin hotel sama Mbak Alma. Jadi kunci dari permanence ini atau kayak lifetime dari project itu sendiri harus diperhatikan. Kalau sekarang dari peraturan yang ada itu em, minimal di 10 tahun ya, di 10 tahun bisa diperbarui 2 kali sehingga bisa total 30 tahun, dan atau kalau sekali aja itu 20 tahun. Jadi kegiatan-kegiatan mitigasi seperti yang saya sampaikan itu bisa dilaksanakan dan pastinya nanti ada pencatatan-pencatatan seperti itu. Yang kedua adalah tentang nilai tambah dari usaha itu sendiri. Kalau bahasa gaulnya dalam perkarbonan itu additionality, itu harus dinilai segala macamnya, dan pastinya baseline dan skenario dalam membangun apa namanya, membangun kawasan ini menjadi suatu carbon project. Nah, ini mungkin fundamental teman-teman. Tapi kalau umpamanya nanti kita mau bicara lebih dalam lagi, kita bisa diskusikan di luar sambil ngopi atau seperti apa. Karena kalau mau dibahas di sini sama teman-teman lindungi hutan kayaknya sampai sahur belum kelar gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut seperti itu. Tapi kita akan embrace bahwa eh, dari pemerintah Indonesia sekarang sedang menggodok itu semuanya sehingga nanti harapannya kita bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, nih kalau ini adaptasi, ya kita bisa, kalau adaptasi itu kan bagaimana kita benar-benar bisa mengadaptasikan dengan kondisi yang sekarang, gitu kan. Misal saat ini eh, di ecosystem adaptation itu maksudnya adalah ya bagaimana kita tetap bisa jagain ekosistem yang ada walaupun udah berubah-berubah segala macam, kalau perlu kita enhance gitu. Memang hutannya udah nggak karu-karuan, kok ini biasanya 5 tahun udah tingginya 7 meter, ini kok baru 3 meter, ini kenapa ya? Oke, kita adapt, kita pakai mungkin spesies lain yang dari tempat lain, bukan tempat lain ya, di tempat yang sama pertumbuhannya masih dengan level yang baik, kita enhance dengan itu seperti itu, tapi tidak menghilangkan spesies yang ada. Tapi paling enggak kita tetap jaga ini tetap hutannya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, human community adaptation ini gimana kita bisa ngasih empowerment awareness kepada eh, masyarakat, manusia segala macam bahwa ya ini kondisi udah berubah, kita tidak bisa memaksakan kehendak lagi gitu. Kalau seumpamanya hutannya udah nggak ada, udah nggak bisa lagi nyerap air, udah banjir segala macam, jadi harus kita adaptasi, kita mengusahakan hal lain yang ya sesuai dengan kondisi gitu kan. Nggak mungkin kalau umpamanya udah banjir kayak gini, ya mungkin dong lokasi yang kayak gitu kita jadiin sawah gitu. Em, Harusnya yang sawah-sawah yang udah ada kita ya kita perbaiki, kita enhance, kita benerin, tapi tidak dengan membuka sawah-sawah yang baru seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita harus eh, apa namanya teman-teman perhatikan lebih dalam lagi. Nah, ini common challenges untuk bagaimana krisis iklim ini eh, nggak apa tetap bisa jadi gitu. Jadi banyak orang-orang yang skeptis gitu, lack of local participation. Jadi ada yang skeptis, ada juga satu program yang bagus tapi tidak terinformasikan dengan clear, tidak tidak jelas gitu untuk
disampaikan ke halayak ramai. Jadi bukan jadi isu bersama, jadi isu isu sendiri gitu loh. Terus yang kedua, economic pressures ini kadang hutan sama, jadi hutan ini dipandang secara ekonomi dan ekologi itu diantemin gitu teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, hutan dipandang sebagai komoditas ekstraktif, ditebangin, dijadiin apa segala macam. Tapi harusnya ini bisa hilang gitu. Dan yang terakhir ya impact dari perubahan iklim itu sendiri yang udah nggak menentu sehingga saat kita memplanningkan sesuatu tidak bisa berjalan dengan uh, planning kita harus adapt lagi. Saat kita udah adapt, oh ternyata berubah lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus bisa benar-benar menyesuaikan. Nah, ini mungkin di penghujung adalah teman-teman, eh, saya mengambil ini dari Mas Malik juga, teman saya. Jadi dari David Fleming di Surviving of the Future, nanti bisa dilihat di Twitter juga. Large scale problems do not require large scale solution. Jadi masalah yang besar ini sebenarnya nggak butuh solusi yang gede-gede kok. Yang penting itu adalah framework yang jelas, kecil-kecil, banyak yang melakukan bareng-bareng, kolektif. Solusi ini pasti akan bisa hilang gitu teman-teman. Jadi kayak umpamanya kita melakukan sesuatu, kalau cuma satu orang untuk bisa melakukan, satu orang ini perfect untuk melakukan satu hal, itu akan lebih baik kalau ada banyak orang yang berusaha berbuat yang baik, tapi banyak untuk menyelesaikan solusi ini seperti itu. Jadi perumpamaan seperti itulah teman-teman. Jadi harapannya adalah teman-teman dari sini udah mulai aware, mulai ngelihat ke diri sendiri terlebih dahulu ya sebelum kita ke orang lain, bagaimana untuk bisa mengurangi dampak krisis iklim. Solusi, memang nggak ada apa tuh peluru perak klasik silver bullet skala dalam setiap masalah gitu. Tapi kalau melihat di sini adalah kita harus dukung nih ke government kita. Jadi inclusive governance gitu. So umpamanya ada pembuatan undang-undang segala macam, kita harapannya turut jadi inklusif dalam pembuatan undang-undangnya seperti apa yang benar-benar bisa mendukung hal-hal yang baik ini tadi teman-teman. Jadi kita harus ikut aktif dan kita dukung nih, kalau ada yang baik kita dukung. Kalau ada yang nggak jelas, ya udah kita harus bisa patahkan hal yang nggak bagus seperti itu. Sustainable economic incentive di sini memang harus dilihat yang berubah, yang berbeda lagi adalah kalau kita membicarakan tentang karbon dengan metodologi yang sekarang ada, yang mendapatkan insentif dari apa namanya perkarbonan ini adalah lokasi-lokasi yang punya baseline historis jelek seperti itu. Bagaimana dengan lokasi-lokasi yang hutannya masih bagus dan ternyata di dalamnya ada masyarakat yang menjaganya? Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan. Itu lokasi-lokasi tersebut, ruang-ruang tersebut yang harus mendapatkan insentif dan diperhatikan. Bahwa ada saudara-saudara kita di luar sana yang menganggap hutan adalah supermarket kehidupan mereka. Mereka bergantung 100% dari hutan. Dan mereka juga secara arif menjaganya. Masa yang kayak gini nggak dapat insentif? Jadi yang seperti ini harus diperhatikan. Teknologi dan inovasi pastinya harus menjadi salah satu hal yang untuk membantu percepatan, bukan percepatan krisis iklimnya, percepatan untuk kita bisa menurunkan menurunkan krisis apa potensi atau ancaman krisis iklim tersebut. Capacity building and education, jadi kita ngasih awareness. Kalau mamanya gampangnya dulu kalau kita belajar PPKM, kalau ada yang buang sampah ya kita tegur kayak gitu. Terus dikotomi antara konservasi dan ekonomi harus dihilangin. Bahwa kita harus memandang bahwa hutan juga memiliki value dalam pembangunan seperti itu. Terus tadi Mbak Alma juga menyampaikan nggak mungkin kita sendiri, jadi harus ada multi stakeholder cooperation, dan segala sesuatu yang kita lakukan tuh harus apa accountability-nya tuh clear berdasarkan science based dan teknologi seperti itu. Dan pastinya ini nggak bisa sendiri, nggak bisa orang kehutanan sendiri, orang lingkungan hidup sendiri, tapi ini harus multidisiplin dalam uh, mengurangi krisis iklim. Kita hidup nggak sendirian, nggak cuma monoculture, uh, seperti itu teman-teman. Jadi begitu dari saya, sekali lagi bersama menjaga untuk dijaga teman-teman. Nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Aji. Ini mungkin ini sangat insightful karena menurut aku juga aku
notice Raya di sini juga adalah bersama gitu kan, dimana benar-benar ditekankan kita bersama-sama harus bekerja sama dengan stakeholder lainnya, pemerintah maupun memang bisnis-bisnis yang ada di Indonesia untuk ya sama-sama membangun apa ya fondasi dari pembangunan ekonomi kita adalah lingkungan gitu kan. Dengan lingkungan yang baik, ekonomi pun juga akan meningkat gitu. Dan juga mungkin yang aku juga concern adalah local communities atau mungkin kita bisa sebut banyak juga masyarakat adat yang dimana di sini banyak pembangunan tapi malah mereka yang tergusur. Nah, perlu kita perhatiin juga di sini masyarakat adat tuh yang dari dulu tinggal di perhutanan dan lain sebagainya, mereka menjaga hutan dengan nilai-nilai yang memang tradisional dan baik untuk lingkungan maupun sustainability-nya kehidupan mereka sendiri gitu loh. Di sini yang mungkin kita perhatikan juga gimana sih caranya kita juga dan pemerintah juga ya bersama-sama melestarikan, bukan melestarikan dan menjaga local communities tersebut karena mereka memiliki value yang sangat tinggi terhadap lingkungan daripada orang-orang yang memang urban. Kalau menurut aku ya, itu sih ya kalau yang perlu aku kayak mungkin local communities is important. Nah, mungkin kita lanjut aja. Ini kita bisa lanjut sesi di. Nah, mungkin kita buka aja langsung sesi diskusi kali ini untuk penanya. Nah, mungkin teman boleh langsung raise hand. Jadi nantinya atau mungkin dari Mbak Alma sama Mas Aji maunya pertanyaannya kolektif, kita kumpulin dulu atau tanya jawab. Enaknya gimana? Terserah Mbak Daranya nggak apa-apa Mbak, aman kok kita. Oh, aman. Siap. Oke, mungkin tanya jawab aja kali ya. Nah, boleh mungkin teman-teman nih yang mungkin sudah mulai penasaran atau lain sebagainya, boleh banget untuk langsung raise hand ya. Kita buka pertanyaan. Oke, oke ini udah ada Kak Raihan Ramadan nih. Mungkin boleh langsung open mic aja atau mungkin boleh mungkin Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Dara silakan. atas kesempatannya gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, aku izin off cam gitu karena lagi ada kendala gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Raihan Ramadan, bisa dipanggil Ajo. Aku dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari Belitung Timur gitu, Mbak, kakak sekalian semuanya, salam kenal. Mungkin aku juga insight baru gitu, pengetahuan baru terkait blue carbon dan lain sebagainya yang dibahas sehari-hari ini. Karena aku pribadi dari jurusan matematika FMIPA gitu. Nah, ada beberapa hal gitu yang pengen saya tanyakan gitu. Yang pertama, terkait ini tadi yang dibahas oleh yang pemateri pertama, partisipasi dan kontribusi anak muda yang saat ini masih kurang gitu, tertarik menjadi nelayan dan konservasionis gitu kan. Nah, boleh nih Kak sharing-sharing gitu kan, sepengalaman Kakak nih, bagaimana sih upaya efektif yang bisa kita lakukan untuk mengajak pemuda-pemuda itu untuk banyak terlibat gitu, terkhususnya gitu dalam ekosistem laut dan hutan ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah gitu ada regulasi atau dasar hukum gitu yang mengatur atau membahas terkait kesejahteraan pelaku ekosistem apa namanya laut dan hutan ini gitu Kak. Nah, kemudian apakah ada program dari Lindungi Hutan dan Rimba Raya yang menyasar gitu, yang menyasar tentang kesejahteraan pelaku-pelaku di lapangan ini gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini juga lebih sharing-sharing juga kondisi di lapangan gitu kan, seperti yang kita ketahui di Belitung Timur gitu banyak eh, penebang deforestasi atau penebangan hutan, khususnya menjadi lahan pertambangan gitu kan. Nah, kadangkala kami sebagai anak muda gitu sulit untuk masuk gitu, untuk menyadarkan masyarakat gitu kan, khususnya orang yang lebih tua dari kita gitu kan. Kadangkala omongan kita nggak didengarkan gitu kan. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak muda atau sharing-sharing nih dari kakak-kakak yang lebih berpengalaman untuk gaya komunikasi yang efektif untuk menyadarkan gitu, memberikan awareness gitu kan kepada masyarakat yang bahwa ini nih salah gitu. Ini tuh Kak. Terima kasih Kak, 3 pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Raihan. Nah, mungkin boleh langsung dijawab atau seperti apa nih dari Mas Aji atau Mbak Alma? Mungkin siapa dulu?
Siapa dulu nih? Mbak Alma dulu deh. Boleh. Ya mungkin ya, aku dulu nanti Mas yang menyempurnakan gitu. Jadi untuk anak muda sendiri ya memang ini Halo? halo-halo, Oke. caranya masuk? Mas? Udah? Oke. Udah masuk masuk. Ya, ya ini memang jadi problematika tersendiri ya soal apa namanya anak muda itu gitu. Yang mana sebenarnya sekarang ini tuh zamannya anak muda, zamannya ya di Indonesia sendiri juga bonus demografi mulai jalan gitu ya. Cuman emang terus minatnya anak muda sendiri arah yang nggak ke arah yang eh, sustainable gitu, sustainability gitu. Kayak ya balik lagi kayak tadi nelayan itu nggak jadi populer lagi di kalangan anak muda. Aku sendiri dulu di pertanian pun demikian gitu, nggak banyak eh, anak-anak petani yang kemudian ingin jadi petani lagi gitu. Padahal ya sumber sumber makan kita tuh ya ada di pertanian, ada di hutan, ada di laut gitu kan ya. Nah, eh aku rasa sih sebenarnya pasti gerakan-gerakan seperti ini bisa dimulai dari diri sendiri gitu ya, dari kita mulai meningkatkan awareness anak muda tuh lewat Instagram, sosial media, yang lainnya juga gitu, YouTube dan macam-macam. Nah itu zaman digitalisasi ini tuh eh, seharusnya bisa menjadi wadah untuk kita anak-anak muda gitu untuk bisa menyebarkan awareness tadi, meningkatkan eh, meningkatkan minat lagi untuk atau kepopuleran itu lagi ya untuk balik lagi menjaga bumi kita, balik lagi menjaga lingkungan kita, kurang lebih seperti itu. Kalau dari aku lihat, terus kayak balik lagi ke pertanian tadi ya, sekarang udah banyak nih sebenarnya gerakan-gerakan kepemudaan pertanian apa ya namanya ya kayak kayak eh, kayak startup pertanian juga udah mulai menjamur kan ya di Indonesia sekarang. Nah itu banyak yang eh, menggandeng anak muda nih di startup itu gitu. Nah area kehutanan, area kelautan yang saat ini eh, itu juga jadi potensi gitu untuk dikembangkan, digalakkan di area kehutanan dan area perikanan itu tadi gitu dengan semangatnya anak muda untuk apa ya berinovasi, main di teknologi segala macam. Nah itu seharusnya bisa dijadikan wadah, dijadikan semangat untuk anak muda bisa berkontribusi di sini. Kurang lebih kayak gitu. Terus tadi apalagi ya tentang anak muda. Terus apa tadi yang terakhir, Dara? Tentang regulasi juga sih tentang laut dan hutan. Bagaimana programnya terkait regulasi tersebut menyasar ke kesejahteraan. Lalu yang terakhir mungkin kondisi lapangan di Belitung sendiri tuh. Oke, kalau regulasi itu tadi ya mungkin masih perlu apa ya? Sebenarnya kadang kita dari lingkungan aku sendiri menemuin kayak dari atas tuh sudah ada nih regulasinya seperti apa gitu. Cuman masih belum turun ke bawah. Jadi ketika kita tanya di lapangan di daerah-daerahnya gitu, mereka masih belum tahu bagaimana harus bergerak seperti itu. Nah itu sih mungkin hal-hal yang apa namanya perlu kita perlu kita aware gitu, perlu kita perbaiki lagi gitu bersama sama masyarakat sekitar seperti apa seperti itu sih. Mungkin begitu yang kondisi Belitung tadi. Mungkin kalau Mas Terkait Aji. dengan permasalahan ini ya, anak mudanya bukan sih ya tadi aku juga ini. Mungkin aku izin Jadi Kak. dia, Oke. iya boleh silahkan. Ini terkait yang nomor dua tadi, yang regulasi atau apa namanya dasar hukum yang menyasar ke Mhm, kesejahteraan pelaku gitu kan, pelaku di lapangannya mhm. gitu. Yang Oh, ketiga itu ada nggak ini apa namanya lebih ke sharing-sharing gitu. Eh, Kadangkala kami sebagai anak muda gitu masuk di lingkungan masyarakat untuk menyadarkan masyarakat itu kan sulit gitu kan. Nah,
tips dan trik gitu dari kakak-kakak di sini, gimana cara komunikasi yang baik gitu, yang bisa masuk dan diterima oleh masyarakat setempat gitu. Khususnya gini dalam penebangan hutan gitu, sama di wilayah tambang gitu, Kak. Hmm, Oke. Ya balik kalau ke regulasi tadi ya mungkin apa ya yang tadi mungkin Mas Aji bilang juga ya. Jadi ya memang pemerintah itu punya peranan sendiri, tapi kita juga punya punya andil nih gitu untuk terkait tadi mungkin insentif segala macam itu kita bisa loh juga berkontribusi gitu. Kayak di lindungi hutan pun demikian gitu teman-teman. Jadi kita nggak galang donasi sendiri itu nggak ada undang-undangnya gitu ya istilahnya nggak ada apa namanya kewajiban dari pemerintahnya atau apa namanya kebijakan dari pemerintah seperti apa tapi kita coba nih buka campaign kita uh, sadarkan sebarkan awareness ke masyarakat untuk kita ceritain nih tadi oh di Bedono nih ada kondisi yang kayak gini loh kamu uh, mau nggak bantu lindungi hutan bareng-bareng sama lindungi hutan untuk membantu uh, si petani-petani ini si masyarakat-masyarakat hutan sekitar hutan ini yang mereka memang udah aware sama hutannya yang mereka juga uh, apa namanya terganggu dengan kondisi hutan yang rusak seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk pendekatan ke masyarakat pun ini mungkin Mas Aji juga lebih ini ya lebih apa namanya pengalaman gitu. Karena emang agak sulit juga gitu satu tantangan tersendiri ya Mas ya buat ngedeketin masyarakat sekitar hutan untuk bisa percaya sama orang di luarnya itu seperti apa nah gitu. Ya, Mungkin Mas Aji boleh thank you cerita Mbak lebih Alma. lanjut. Udah diborong sebenarnya. Makasih Mas Rehan atas pertanyaannya, bagus banget ya. Jadi pengen Mas Rehan saya lihat pengen banget untuk bisa kontribusi di Bangka Belitung seperti itu ya. Jadi mungkin tadi yang pertanyaan pertama udah tercover oleh Mbak Alma tentang bagaimana kita apa namanya gaya komunikasi segala macam. Kalau bisa memang kita harus gali dulu segala macam informasi tentang hal yang kita udah interest gitu. Misal tentang hutan itu tadi kita udah punya banyak informasinya, tapi bagaimana untuk bisa benar-benar terjun ke masyarakat adalah kita membumikan bahasa tersebut. So, umpamanya kita ngomongin karbon. Karbon itu apa? Banyak sekali loh. Bahkan kalau ini sekedar intermezzo ya, istri saya pas ditanya sama orang, Mas Haji tuh ngapain tuh kerjanya? Itu jual beli oksigen kan. Padahal kan ya memang karena sangat susah sekali untuk bisa memberitahukannya. Jadi bagaimana bisa membumikan bahasa-bahasa ini ke masyarakat dan secara nyata untuk kita sampaikan gitu loh Mas. Oh ini loh caranya seperti ini dan kadang tuh benar seperti kata Mbak Alma, ditolak-tolakin nggak karena isunya nggak relate seperti itu. Tapi saat kejadian menerpa gitu ya, jadi kayak di tahun 2019 sampai 2021 di daerah kami, di kawasan kami di Kalimantan itu tidak pernah sama sekali selama 3 dekade itu banjir. Em, itu kok banjir gitu. Ternyata setelah diteliti, oh karena memang di bagian hulu hutannya udah nggak ada. Gitu. Nah, baru dari situ kita masuk dengan gaya-gaya komunikasi yang membumi itu tadi untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Lalu yang tadi tentang apa regulasi itu kalau untuk di korporasi memang ada ya, Mas Raihan, tentang tata kelola sosial dan untuk apa namanya pemberdayaan masyarakat seperti itu. Tapi juga tidak semudah itu karena kita harus memberikan program-program yang benar-benar cocok dengan isu yang ada di masyarakat itu. Jadi sebelum project mulai itu kita harus gali seluruh data tentang seperti social baseline di lokasi tersebut. Lokasi tersebut itu bahayanya tentang apa sih? Yang kurang apa sih? Yang lebih apa? Jadi kita lihat apa namanya dari data-data yang ada seperti itu sehingga dalam kita memberikan program, memberikan segala sesuatunya untuk pemberdayaan masyarakat itu sesuai dengan sasaran, tepat sasaran seperti itu. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan sehingga nanti setelah kita sampaikan programnya, misal program tentang pendidikan dan di Rimba Raya sebetulnya kita punya untuk kesehatan, jadi kita punya klinik terapung satu-satunya di Kalimantan Tengah saat ini. Karena memang lokasi-lokasi di dalam kawasan itu sangat terbatas untuk kesehatan. Jadi kita filling the gaps gitu, kita bersama dengan pemerintah bersama-sama ya. Kita harus bersama-sama karena nggak mungkin kita jalan sendiri bersama-sama dengan pemerintah kita mengerjakan hal itu. Jadi
kami juga punya keyakinan bahwa dengan masyarakat yang sehat, hutannya bisa terjaga, iklimnya bisa terjaga juga seperti itu. Jadi dengan seperti itu kan yang masyarakat dulunya susah sekali untuk mendapatkan akses kesehatan, ada input yang masuk. Hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan Mas Rayhan. Jadi secara yang tentang insentif itu juga saya sangat setuju dan itu sekarang sedang digodok juga dari teman-teman di pemerintahan juga tentang insentif untuk masyarakat atau warga yang sudah menerapkan apa namanya, misal ada lokasi yang dekat sungai, sungainya dijaga, ada sempadannya segala macam untuk istilahnya itu payment for ecosystem services gitu. Jadi seni godok, jadi nanti mungkin akan ada yang lebih real lagi tentang insentif ini. Begitu Mas Raihan. Bagaimana Kak Raihan? Apakah sudah terjawab untuk ketiga pertanyaannya? Sangat-sangat terjawab, Mbak. Terima kasih banyak Kak Aji, Kak Alma atas jawaban yang keren. Banyak dapat ilmu. Baik, terima kasih juga. Nah, ini mungkin masih ada 10 menit. Nah, ini mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya, karena masih tersisa 10 menit sih. Jadi ada teman-teman yang ingin menjawab, ada yang masih mau bertanya, mungkin boleh untuk raise hand juga, atau mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin aku bisa bacakan. Bisa juga di kolom chat. Oke, mungkin dari pertanyaan yang sudah ada sebelumnya aja kali ya di formulir. Nah, mungkin ini ada pertanyaan, ada satu dari Kak Esra. Ini terkait dengan pengelolaan hutan dan karbon. Jadi di wilayah perkotaan maupun industri, bagaimana pengelolaan hutan dan karbon untuk keseimbangan hidup dan sustainability. Dan di kota besar seperti Jakarta yang bermasalah dengan polusi udara. Langkah konkretnya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut apa sih? Gitu mungkin ya. Oke. Nah, mungkin boleh gantian dulu kali ya dari Mas Aji Ya, besok ke mungkin Mbak Mas Alma. Aji dulu. Ya nih, waduh, tentang perkotaan, karbon segala macam ya. Jadi kalau saya bilang sih, misal kita ngelihat Jakarta, daerah mana, nih, Tamrin, Sudirman gitu ya. Itu ada hutan nggak ya? Yang hijau-hijauan seperti itu. Jadi memang kita kan tidak bisa memaksakan ya, sekali lagi. Misal suatu daerah sudah terlanjur berkembang dengan seperti itu ya kondisinya. Oh, udah kota semua, udah hutannya udah konkret jungle gitu, udah apa, hutan hutan beton kayak gitu ya. Memang harus ada penyesuaian-penyesuaian ya teman-teman semuanya gitu. Kalau semuanya di kota kita paksain harus bikin hutan, ya wis berat, noh. Apa pastinya biaya akan sangat membengkak dan dengan apa namanya mengubah mengubah landscape segala macam juga akan ada apa konsekuensi sendiri seperti itu. Jadi mungkin kita sesuaikan dengan daerah-daerahnya, misal kayak di kota harus ada peraturan-peraturan yang lebih ketat lagi tentang lingkungan. Misal harus dihitung tuh setiap perusahaan, setiap gedung emissionnya, nggak apa greenhouse gases emission apa yang harus dihitung seperti itu dari skop satu, skop 2 bahkan skop 3. Kalau skop satu, skop 2 itu maksudnya kayak yang kegiatan produksinya menggunakan mesin, solar segala macam itu dicatetin. Kalau skop 3 itu lebih ekstrim lagi, misal kayak penggunaan kendaraan yang pribadi seperti itu udah mulai tercatat emisinya berapa dan apa yang harus dilakukan. Misal ya donasi ke lindungi hutan ya gitu, atau seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh teman-teman. Jadi harus apa namanya harus lebih clear lagi tentang penghitungan itu. Jadi kalau untuk kota mungkin seperti itu ya. Ya mungkin kalau masih dimungkinkan kita bisa bikin hutan-hutan kota, apa ruang terbuka hijau seperti itu, it will be much better. Tapi kalau nggak bisa, ya memang regulasinya harus diketatkan tentang emisi-emisi yang ada. Nah, kalau lokasi-lokasi yang hutannya masih bagus, segala macam, ya harus dinilai dengan adil gitu. Karena saat ini tuh kalau kita ngelihat baseline historis, ya memang kalau untuk perkarbonan saat ini dengan metode yang ada, itu memang lokasi-lokasi yang punya historical deforestasi, degradasi seperti itu yang akan dapat gap untuk nilai ekonomi karbonnya. Tapi lokasi-lokasi yang hutannya bagus malah kok belum dapat. Oleh karena itu saat ini lagi dipelajari gitu tentang insentif-insentif pengelolaan hutan yang berkelanjutan seperti itu oleh masyarakat, teman-teman. Jadi itu sih mungkin dari saya. Monggo. Ya, Oke, mungkin baik. Boleh lanjut eh, mungkin langsung ke Mbak Alma. mungkin sedikit kalau dari aku, ya benar sih kayak
sebenarnya semua kegiatan kita ini, upaya kita ini tuh juga bisa disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah seperti apa gitu. Termasuk di perkotaannya sendiri gitu. Kayak gimana sih sebenarnya struktur atau pola yang ada, budaya yang ada di perkotaan gitu. Ya kalau udah jadi gedung, udah jadi ini, kita robohin untuk jadi hutan juga effortnya akan lebih besar, dan karena effortnya yang besar itu akan menjadi pertanyaan lagi, mungkin nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu kan. Nah, eh, balik lagi kalau untuk ke langkah-langkah kecilnya juga gitu yang mungkin bisa kita lakukan gitu dari individunya juga, sebenarnya bisa banget gitu kita lakukan dari langkah-langkah kecil itu tadi di individunya. Jadi kayak ya mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi misalkan ya, yang sering-sering gitu. Jadi sekarang udah mulai pakai kendaraan umum yang memang lebih rendah emisi. Terus atau kalau misalkan memang nggak ada lahannya untuk hutan, sekarang banyak banget teknologi juga yang berkembang gitu ya, dengan hidroponik, dengan apa segala macam yang kayak gitu-gitu juga bisa, langkah-langkah kecil itu bisa dilakukan juga gitu sebenarnya. Menurut aku seperti itu. Oke. Memang lebih apa ya, kalau di perkotaan memang lahannya sempit gitu ya. Lebih kepada awareness diri kita masing-masing, gimana cara kita mau untuk eh, ubah gitu ya, mengurangi karbon ya. Kita bisa maksimalin itu aja gitu ya. Dan gimana cara kita bisa meminimalisir penggunaan karbon kita lah, seperti itu. Nah, ini mungkin masih ada durasinya, sudah sedikit sih. Ini mungkin pertanyaannya durasinya sih, soal udah mau habis nih Bisa, bisa. pertemuan. Ini yang pertanyaan di Bisa nggak chat apa-apa? ya, Mbak ya? Mas Angga ya? Iya, di chat. Iya, Ya, thank you so much ini pertanyaan Mas Angga. Jadi menurut Kakak, oke. apakah program pemerintah terkait lingkungan sudah berada di jalur yang tepat untuk pencapaian net zero emission? Kalau secara planning sudah di jalur yang tepat ya, Mas Angga. Tapi memang ada beberapa hal seperti tumpang tindih tentang kawasan itu masih terjadi. Gitu misal, ini ada kawasan yang memang kawasan hutan, tapi tiba-tiba muncul gitu di atasnya kawasan untuk izin tambangnya muncul gitu. Jadi ada hal-hal memang yang harus disinkronkan gitu. Memang dalam perencanaan kan pasti ada dinamika ya, Mas Angga seperti itu. Jadi kalau saat ini secara apa garis besar di atas kertas memang sudah terlihat gitu target-targetnya seperti apa, tapi dalam implementasinya memang masih banyak dinamika sehingga harus di-adjust lebih detail lagi seperti itu. Terus yang kedua terkait program penanaman pohon yang banyak dilakukan oleh BUMN sebagai CSR, namun masih monitoring akan berdampak berkelanjutan dari sisi. Yes, jadi kita kan maunya mungkin sama dengan teman-teman lindungi hutan ya. Jadi yang paling penting dari menanam pohon adalah monitoringnya, menjaganya gitu. Kalau cuma nanam doang gampang, semua orang bisa gitu kan. Eh, tapi bagaimana kita monitor, menjaga ini pohon bisa hidup, bisa tumbuh untuk sebagai salah satu apa namanya entitas untuk carbon removal seperti itu. Jadi harapannya penjagaan untuk yang lahan-lahan udah ditanamin ini dan pastinya dengan itu ya, dengan lahan ini tuh yang punya siapa udah clear berapa lama, jangan-jangan nanti sayang sekali kan momennya Mbak Alma teman-teman lindungi hutan udah pada nanam 1.000 hektar gitu kan, ternyata nggak taunya dari pemerintah mau tak jadiin jalan tol lah selesai dong. Jadi tidak akan jadi eh, apa dampaknya akan hilang gitu karena akan di land clearing seperti itu. Jadi monitoring dan tata ruangnya itu harus clear sehingga yang kita planning itu bisa berjalan secara eh, apa namanya berkelanjutan. Gitu. Baik. Mungkin kalau dari Mbak Alma mau menjawab atau sudah dicukupkan dari Mas Aji aja? Ya, sudah kurang lebih hampir mirip ya. Hmm. Untuk program pemerintah yang memang sekarang, apalagi karbon ya Mas ya, memang sudah mulai galak nih di pemerintah gitu. Kita tunggu aja kondisinya kayak gimana gitu. Semoga kemarin mungkin agak kepotong sedikit apa namanya waktunya gitu untuk ngomongin tentang karbon karena ada pemilu segala macam. Tapi sebenarnya dari pemerintah udah mulai
jalan gitu. Terus eh, terkait program penanaman pohon yang banyak dilakukan oleh BUMN sebagai CSR, namun monitoring ya, ya sama sih, monitoring karena tadi sih mungkin pohon itu kalau ditanam juga nggak langsung ini ya, nggak langsung menyerap karbon dalam jumlah yang banyak gitu. Mereka punya ada usia-usia sendiri, ada waktu-waktu tersendiri yang optimal gitu dalam dalam penyerapan karbonnya. Jadi nggak bisa kayak nanam doang terus udah gitu, apa dosanya terimbangi atau dosanya terselesaikan gitu karena ya pohon itu nyerap karbonnya itu selagi mereka tumbuh gitu. Jadi kalau nggak apa namanya, nggak pertumbuhannya nggak dilihat seperti apa ya, akan menjadi percuma lagi gitu nanti. Hmm. Harus berkepanjangan ya. Terus Berarti ini memang. Oke, ini mungkin tadi udah ada banyak pertanyaan nih. Kita sudah sampai di penghujung acara, tapi nanti ya tunggu dulu teman-teman karena ada pengumuman-pengumuman. Dan tadi teman-teman juga nanya kan tentang link-link untuk presensi dan lain sebagainya. Nanti kita akan kasih tahu. Nah, mungkin ini untuk terakhir kalinya dari Mas Aji dan Mbak Alma untuk closing statement aja singkat, padat jelas nggak apa-apa. Mungkin terkait dengan apa yang sih harus kita lakukan gitu. Closing statement aja. Mungkin boleh dari Siapa sih? Mbak Alma mungkin atau Mas Aji silahkan. oke, coba dulu nih. Oke, mungkin kalau dari aku nggak beda jauh dari yang tadi sudah dipaparkan. Jadi untuk menjaga lingkungan ini, memanfaatkan potensi yang ada dari karbon dan maupun kondisi ekosistem hutan yang lainnya itu bisa bisa dilakukan dari diri sendiri gitu ya, sebenarnya dari menjaga pola konsumsi yang baik biar nggak konsumtif gitu ya. Kalau kita konsumtif kan juga berarti eksploitasi, kita mengharapkan eksploitasi hutan yang lebih besar lagi kayak gitu kan. Nah, cuman jangan berhenti di situ juga gitu karena ya sekarang eranya kolaborasi, eranya bareng-bareng karena ya udah apa ya, udah separah itu mungkin kondisinya tadi Mas Aji cerita kayak gimana gitu di liputan juga kami menghadapi hal-hal yang demikian. Jadi jangan berhenti di diri sendiri, ajak juga teman-teman yang lain, ajak juga eh, kolega-kolega kita, di bisnis kita juga mulai aware sama eh, lingkungan ini kayak gitu. Jadi mulai dari sendiri tapi jangan berhenti di situ. Ya, kalau nambahin Mbak Alma sih udah tetap kayak jargonnya Rimba ya. Ya kita bersama menjaga untuk jaga karena kita sudah terlebih dahulu dijaga oleh alam kita seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Aji dan Mbak Alma atas waktunya dan pematerian yang sangat padat tapi benar-benar sangat insightful ya. Ini aku juga banyak banget baru belajar nih ya tentang karbon dan lain sebagainya. Nah, mungkin nih teman-teman untuk pengumuman kali ya, boleh untuk Mas Iqbal di share mungkin share screen terkait dengan pengumumannya singkat-singkat saja. Nah, di sini yang pertama kita mungkin punya annual report ya untuk teman-teman sama-sama kita melihat dampak kebaikan yang udah dikontribusikan dan apa sih yang sebenarnya Lindungi Hutan sudah laksanakan nih terkait dengan dampak positifnya. Nah, teman-teman sendiri nanti juga bisa download langsung di link-link yang sudah admin Lindungi Hutan kirimkan di kolom chat. Kemudian juga di next slide aja Mas, nggak apa-apa. Ini juga ada key highlight-nya yang mungkin teman-teman bisa perhatikan terkait dengan annual report sendiri. Udah, mungkin next slide lagi, nggak apa-apa. Nah, ini terkait link-linknya. Tadi juga udah mungkin sempat di-share kan di kolom chat, dan ini tampilannya. Mungkin teman-teman bisa foto atau screenshot dan lain sebagainya. Dan aku juga ada informasi terkait dengan LinkedIn ya, yang tadi aku sudah paparkan sedikit, dan juga tadi admin Lindungi Hutan udah kirimkan di awal-awal, itu terkait dengan challenge-nya. Nah, nanti teman-teman bisa untuk menuliskan cerita tentang apa saja yang didapatkan dari pematerian yang diberikan oleh Mbak Alma dan Mas Aji ini di LinkedIn teman-teman, di post di akun masing-masing saja ya, nanti tolong untuk disertakan juga
foto atau bukti sertifikat teman-teman yang memang sudah mengikuti, kemudian ceritakan apa saja, rangkuman singkat saja, kemudian jangan lupa untuk eh, tag lindungi hutan dan beri hashtag scaling, atau mungkin juga teman-teman boleh tag LinkedIn ya Mas Aji atau Mbak Alma, dan mungkin di situ juga boleh connect-connect, saling connect untuk bertanya masing-masing, atau ke media sosialnya Mas Aji atau Mbak Alma nih, boleh di reach out kalau misalkan masih ada pertanyaan gitu ya teman-teman. Dan nanti dari link tersebut ada 2 yang akan dipilih dan akan mendapatkan merchandise dari Mini Hutan. Nanti kita pilih ya, dan tenggat waktunya nanti sampai Sabtu nanti ya teman-teman, jadi diperhatikan. Yang mungkin tadi memperhatikan boleh nih langsung di tulis-tulis link ini dan lain sebagainya. Dan tadi juga udah ada kan link sertifikatnya. Nah, itu teman-teman boleh banget langsung diisi saja. Kemudian boleh next slide lagi. Nah, di sini kita juga saat ini di Ramadan ini sembari kita mencari pahala juga, kita ada program sedekah pohon di mana di sini kita sama-sama mengajak orang berbagi berkat dan melalui donasi pohon. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman juga bisa langsung klik link di berbagi.link /sedekah pohon gitu ya teman-teman. Ini bisa untuk sembari apa ya, menuai pahala mungkin ya di bulan Ramadan ini biar tambah berkah. Gitu. Oke, gitu aja sih pengumuman dari aku. Mungkin kita terakhir tutup dengan foto-foto ya. Gimana? Suaraku ada tidak? Oke. Aman kah? Nah, teman-teman, boleh mungkin on cam kita akan foto-foto cantik nanti kita share. Oh iya, dan materinya juga nanti teman-teman ini udah di-record ya. Nanti kita masukin link YouTube, jadi teman-teman bisa langsung akses ke link YouTube Lindungi Hutan untuk review gitu. Oke, mungkin teman-teman tinggal on cam nih biar kita bisa foto-foto. Iya. Wah, sudah ada anak-anak kicik dari Ibu Kak Yurda nih. Nah, oke, mantap. Mbak Bila, apakah sudah siap untuk screenshot? Oke, siap. Aman ya? Oke. Aba-aba dari aku ya. Oke. Mulai ya. Satu. Ini slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Slide dua. Satu, dua, tiga. Oke. Slide tiga nih. Terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Aman, Mbak? Untuk screenshotnya? Oke, aman. Thank you. Oke, mantap. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Aji dan Mbak Alma atas insight-nya, atas materinya yang sangat-sangat berguna banget untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk join di webinar ketiga ini. Dan stay tune juga untuk acara webinar lainnya ya teman-teman. Nanti ada informasi lagi lebih lanjut di grup Green Skilling. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang Selamat menjalankan. ngabuburit, Dan selamat, teman-teman. apa ya, selamat have fun aja untuk yang tidak Bye. melaksanakan. Dadah, Mas Aziz dan Mbak Alfa.